Oke, sekarang kita masuk ke materi variabel ya, teman-teman ya. Nah, variabel itu apa? Variabel itu analoginya itu sebenarnya kayak ini ya, kayak benda-benda yang sering teman-teman lihat ya di sekitar teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya itu gelas ya. Gelas ya, baskom gitu ya, piring, mangkok gitu ya, lemari. Nah, ini adalah variabel. Oke. Nah, variabel itu digunakan untuk apa? Nah, sama seperti gelas, baskom, piring, dan mangkok, teman-teman ya. Digunakan untuk menyimpan sesuatu di dalamnya, ya. Kalau di kehidupan sehari-hari ya gelas kita isi, bisa kita isi air, teman-teman. Baskom bisa kita isi air ya. Piring bisa kita isi nasi goreng gitu ya. Bisa diisi mie goreng ya. Mangkok bisa diisi sup misalnya. Lemari bisa diisi baju. Nah, ini dalam analogi kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, tapi kalau dalam bahasa pemrograman, ya, variabel itu digunakan untuk menampung data, teman-teman ya. Menampung data, menampung informasi, menampung status, teman-teman. Menampung nilai. Nah, itu menggunakan variabel. Oke. Ketika kita ngomongin baskom, teman-teman ya. Kan nggak cocok ya kalau misalnya saya pengen minum tapi pakai baskom. Nggak cocok ya, teman-teman ya. Meskipun sebenarnya bisa ya, tapi nggak cocok, teman-teman. Sama sama juga seperti variabel ya di bahasa pemrograman. Nggak cocok nih kalau misalnya teman-teman punya sebuah variabel string ya, nilainya diisi dengan integer. Nggak bisa, teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan error ya. Contohnya kayak gini. Saya bikin di luar aja ya. Saya bikin di sini aja. Variabel. Nah, contohnya di sini saya punya variabel ya. Namanya name ya, Alex. Nah, dia bisa diisi string, tapi nggak bisa saya isi angka, teman-teman. Nah, dia bakal error. Oke, nah ini nggak cocok, teman-teman. Dia bakal error ya. Ini analoginya sama kayak tadi kita ngasih apa ya? Kita ngisi ngisi nasi goreng misalnya ke dalam baskom ya. Nggak cocok, teman-teman. Kita akan mendapatkan error ya. Errornya seperti ini. Nah, untuk melihat dia itu error atau enggak gampang, teman-teman ya. Ada beberapa ada banyak cara ya untuk melihat errornya. Oke, yang pertama teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini ada garis merah ya di bagian kodenya. Nah, itu berarti ada masalah di bagian kode itu, teman-teman. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di atas ini. Ketika teman-teman membuka tutorial.dart ya di sini ya. Nah, itu kan nama filenya merah. Nah, kalau merah berarti ada masalah, teman-teman. Selama masih ada masalah, jangan jalanin aplikasinya ya. Itu nggak bisa, teman-teman. Nih, ada masalah. Ya. Bisa juga dilihat di sini nih, di Explorer. Tuh, dia merah ya, berarti ada masalah. Ada masalah yang harus kita gitu. Oke. Dan bisa juga dilihat di sini di tab problems ya. Nah, ini kalau errornya itu warnanya merah ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru ya. Kalau yang merah itu harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya kuning atau biru ya nggak masalah, teman-teman. Itu tidak harus diperbaiki ya. Itu hanya warning saja sih. Tapi kalau merah itu harus diperbaiki ya. Contohnya kayak gini. Ini error nih. Ya nggak bisa nih string itu diisi dengan angka gitu ya. Jadi melihat errornya bisa dari situ. Ya. Nah, kita mulai dari value types dulu ya. Nah, jadi variabel-variabel seperti string, integer, double, boolean, dan datetime itu dikategorikan sebagai value types ya untuk variabelnya. Oke, saya coba copy dulu ya ke sini. Yang jelaskan satu persatu. Gak mau, ya, gak mau. Ketiknya dua ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ketik manual aja, teman. Di situ ada string ya. Ada string, name, Denny, ada integer, Fatima misalnya, ya. Diskon,
lalu ada isAdmin, ada datetime. Oke. Nah, cara membuat variabel di Dart ya, cukup mudah ya. Teman-teman tinggal tulis tipe datanya, ya, spasi nama nama variabelnya sama dengan nilai awal, ya, sama dengan ini satu ya. Cara bikinnya kayak gini. Jadi cukup tuliskan tipe datanya, spasi nama variabel, ya, spasi sama dengan spasi nilai awal. Contohnya seperti ini, ya. Tipe datanya apa nih? Tipe datanya adalah string. String itu digunakan untuk menampung data seperti nama, alamat, gitu ya, deskripsi. Nah, itu menggunakan string. Oke. Nah, di sini nama variabelnya adalah name. Untuk nilainya adalah Denny. Bisa pakai petik 2 ya nilainya. Bisa juga pakai petik 1. Nah, ya silakan mau pakai yang mana aja. Boleh petik 2, boleh petik 1. Yang nggak boleh itu kombinasi ya. Yang satu petik 2, yang satu petik 1. Nggak bisa, teman-teman. Jadi harus salah satu ya. Gitu. Huruf besar, huruf kecil pengaruh nggak, Mas? Huruf besar, huruf kecil di sini di nama variabel atau di nilainya? Di nama variabel sama tipe datanya itu. Oke. Huruf besar, huruf kecil ngaruh ya, teman-teman. Jadi dia itu case sensitif. Jadi ngaruh ya huruf besar sama huruf kecilnya. Jadi kalau teman-teman bikin variabel name di atas sama name yang di bawah nih, itu adalah dua variabel yang berbeda ya, teman-teman. Name yang ini sama name yang ini beda, teman-teman. Jadi ngaruh. Oke. Bahkan name yang ini juga beda. Nah, untuk penamaan di Dart itu nggak menggunakan ini ya, nggak menggunakan huruf besar untuk nama variabel. Dia itu menggunakan yang namanya camel case. Oke, artinya kalau teman-teman bikin variabel sebuah apa ya, sebuah variabel yang terdiri dari dua kata ya. Contohnya ini, produk kategori. Nah, itu ditulisnya seperti ini. Produk kategori. P-nya kecil, C-nya besar. Ya, jadi jangan bikin kayak gini nih. Kalau di Dart ya. Nah, jangan bikin kayak gini. Jangan juga bikin kayak gini. Nah, itu enggak direkomendasikan ya, teman-teman. Bikinnya kayak gini aja. Menggunakan camel case. Ya, jangan pakai. Gitu. Lalu ada lagi variabel Kalau yang penulisan tipe datanya sendiri, Mas, itu kan ada huruf oke, besar, huruf kecil itu string, huruf besar, integer juga huruf kecil itu gimana? oke. Untuk tipe datanya kalau string pakai S-nya besar sih. S-nya besar. Kalau integer double, nah ini hurufnya kecil semua sih. Ini harus sesuai. Jadi kalau S-nya kecil yang error nggak ditemukan. Dia menggunakan huruf besar sih string. Jadi hati-hati juga sih di sini ya. Oke. Lalu integer. Nah, integer ini untuk bilangan bulat ya, teman-teman. Seperti umur gitu ya. Nah, itu kan menggunakan bilangan bulat ya. Nah, kita bisa menggunakan tipe data integer. Oke. Nah, tapi kalau bilangan desimal yang ada komanya, kita bisa pakai double ya. Double misalnya diskon gitu ya. Atau harganya misalnya bisa kita pakai koma ya, $100, 50 sen gitu ya. Nah, itu menggunakan double. Lalu ada lagi tipe data khusus ya di Dart, namanya itu boolean, teman-teman. Kayak nilainya itu cuma true atau false biasanya. Bisa true, bisa juga false. Nah, itu menggunakan yang namanya boolean ya. Ditulis dengan BOL, teman-teman ya di sini. Oke. Nah, ini huruf kecil semua, hati-hati. Nilainya bisa false, bisa true. Oke. Hati-hati nilainya juga nggak pakai petik, teman-teman ya. Kalau pakai petik itu berarti string ya. Nah, kalau boolean nggak pakai petik. Nah, boolean seperti ini aja. Ada lagi datetime. Oke, datetime itu ya untuk tanggal, teman-teman ya. Penulisannya seperti ini. Kalau saya print, coba print ya yang datetime. Dart, tutorial.dart. Nah, muncul ya tanggal. Nah, ini menggunakan yang namanya datetime. Biasanya digunakan kalau teman-teman ingin menyimpan tanggal ya. Nah, itu bisa menggunakan datetime. Oke. Kadang-kadang tanggalnya itu bentuknya kayak gini, teman-teman.
ya, bentuknya string. Nah, bentuknya string. Nah, tapi teman-teman pengen jadiin datetime. Nah, itu juga bisa ya. Caranya ya itu dikonversi ya. Dikonversi dari string ke datetime. Nah, cara convertnya ini beda-beda ya, antar tipe data, teman-teman. Kalau misalnya dari string ke date ya, itu menggunakan datetime titik parse ya. Kita masukin stringnya. Nah, caranya kayak gini. Kalau kita pengen convert dari string ke datetime, saya print. Oke, kali. Nah, jadinya kayak gini ya. Jadi bisa tuh kita convert sebuah variabel ya dari tipe data X ke tipe Y, teman-teman. Ya, contohnya di sini saya ubah dari string ke datetime. Nah, begitu juga dengan yang lain nih. Contohnya apa? Contohnya gini, teman-teman. Ternyata kita itu punya sebuah variabel namanya itu price ya. Tapi dia itu cuma bisa menampung integer. Sedangkan kita punya sebuah input ya, tapi dia itu string, teman-teman. String angka sih, tapi string. Nah, gimana kalau kita pengen masukin input ini ke dalam price ya, ke dalam harga. Nah, kalau saya tulis seperti ini, ya dia error, teman-teman. Nggak mau ya. Nggak mau nih. Kenapa? Karena kita assign ya, kita isi nilai price ini ya yang tipe datanya integer dengan input yang tipenya itu string. Nggak mau, teman-teman. Nah, solusinya apa? Solusinya ya kita convert ya. Kita convert dari string ke integer. Caranya pakai ini. Pakai int titik parse ya. Kita masukin string. Jadinya si input ini akan berubah menjadi integer. Tuh, ya, karena kita konversi. Kalau saya print, nah, muncul 100, teman-teman. Ini bisa saya cek juga sih. Saya pengen ngecek price-nya itu integer atau bukan ya. Nah, saya bisa ketik kayak gini. True ya, benar ya. Kalau si price-nya itu adalah integer. Kalau si inputnya, kita lihat. Inputnya ya tetap string, teman-teman ya. Tapi nilainya doang yang berubah di sini. Ya, yang tadinya string kita rubah di sini menjadi integer. Tapi inputnya sendiri ya tetap string. Kayak gitu. Jadi bisa kita convert ya. Oke. Nah, terkait dengan variabel ya, teman-teman harus tahu beberapa hal ini. Ya, di antaranya yang pertama itu cara deklarasi variabel. Oke. Cara mengubah nilainya dan cara mengambil nilainya. Nah, tiga hal ini sangat penting ya, untuk teman-teman kuasai. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya variabel seperti ini, uh, name Alex, saya print. Lalu saya pengen ubah nilainya yang tadinya Alex ya. Saya pengen ubah menjadi Doni. Nah, caranya gimana? Caranya bukan kayak gini ya, bukan ditulis lagi nih variabelnya. Tidak seperti itu, teman-teman. Tapi kita tuliskan dulu nama variabelnya yang mau diubah sama dengan, lalu kita tulis nilainya nih. Misalnya Doni. Name sama dengan Doni. Oke, name sama dengan Doni. Ini kalau saya jalanin, nah, muncul ya. Namanya menjadi Doni. Tadinya Alex tuh, tapi saya rubah di sini menjadi Doni. Nah, ini kalau saya ketik seperti ini, menjadi Dani, teman-teman. Berubah jadi Dani. Tapi kalau saya ketik seperti ini, saya tambahin nilai baru ya namanya Budi di sini. Ya. Nah, dia akan menjadi Dani. Kenapa nggak Budi? Kalau saya ganti jadi Andre di sini, dia tetap Dani, teman-teman. Nah, kenapa tidak Andre? Karena kodenya itu dieksekusi dari atas ke bawah, teman-teman. Ya, dibaca dari atas ke bawah. Nah, jadi nilainya yang tadinya Alex ya, dia tuh berubah menjadi Andre, lalu berubah menjadi Budi, berubah jadi Doni, berubah jadi Doni lagi, lalu berubah jadi Doni lagi, lalu berubah jadi Dani.
Jadi nilai terakhir name itu adalah Dani, ya, bukan Andre. Makanya yang muncul di sini adalah Dani. Kayak gitu ya. Jadi cara bacanya itu dari atas ke bawah. Seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, lalu ada lagi sebuah tipe data, teman-teman, yang bisa menampung lebih dari satu nilai. Oke. Di antaranya itu ada list, ada map, dan ada set, teman-teman. Ya. Analoginya itu kayak apa? Analoginya itu seperti lemari atau rak buku. Lemarinya saya pindahin ya, supaya nggak bingung. Nah, analoginya itu seperti lemari, ya, lemari atau rak buku, teman-teman. Nah, bedanya apa sih sama baskom ya? Bedanya apa sih sama gelas ya? Ketika kita ngomongin gelas ya, dia kan cuma bisa diisi air doang di situ ya. Tapi kalau kita ngomongin lemari ya, bisa aja lemari itu diisi beberapa buku ya, atau diisi beberapa baju, teman-teman, atau kombinasi dari baju sama buku. Nah, jadi dia itu bisa menampung lebih dari satu nilai. Oke? Bedanya di situ. Saya coba ya, saya coba membuat sebuah list di sini. Saya bikin misalnya apa ya? Numbers ya. Nah, saya bikin sebuah list ya, atau nama atau user lah. Users ya. Saya bikin namanya Denny, Alex, dan Andre. Nah, di sini saya punya tiga variabel string, teman-teman. Tapi dalam satu variabel yang sama, ya, yaitu adalah users. Gitu. Jadi list itu adalah sebuah variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nilai. Oke. Tapi penyimpanannya itu berbasis indeks. Nah, apa itu indeks? Indeks itu yang ini, teman-teman. 0, 1, 2. Bisa dibilang seperti alamatnya, teman-teman. Alamat nyimpannya tuh di mana, teman-teman. Nah, ini tuh disimpannya di indeks ke 0. Ini ke 1 dan ini ke 2. Ya. Jadi meskipun jumlah stringnya ada 3 di sini. Jumlah nilainya ada 3. Ya. Tapi indeksnya itu dimulai dengan 0, teman-teman. Makanya indeks terakhirnya itu tetap 2 ya. Indeks awalnya 0 ya. Indeks terakhirnya tetap 2, teman-teman. Meskipun itemnya ada 3. Nah, kenapa seperti itu? Karena indeksnya dimulai dari 0, bukan dari 1. Ya. Oke. Gitu. Kalau saya print langsung ya, dia menampilkan sebuah list ya. Jadinya kayak gini ya. Nah, dia menampilkan sebuah list, oke, bentuknya seperti ini. Gimana kalau saya pengen ambil si Alex doang? Nah, saya harus menyebutkan indeksnya. Ya, misalnya users index 1. Users index 1. Maka dia akan merujuk ke Alex, teman-teman. Kalau saya jalanin, di situ muncul ya Alex. Kalau saya ganti 2, nah dia muncul Andre. Kalau saya ganti 3, kita lihat error, teman-teman ya. Range error. Kenapa? Karena yang nggak ada tuh di users index 3. Nggak ada, teman-teman. Adanya itu adalah users index 2, 1, dan gitu. Ya. Nah, list ini bisa juga dirubah nilainya, teman-teman. Cara ngerubahnya sama ya seperti variabel. Oke. Nah, bedanya itu kalau list ini kalau pengen ngerubah secara spesifik ya, misalnya si Alex ya, itu teman-teman harus menuliskan indeksnya. Misalnya jadi Budi. Nah, tadinya nilainya Denny, Alex, dan Andre. Nah, tapi saya ubah nih indeks satunya menjadi Budi. Makanya kalau saya print ini indeks satu adalah Budi, teman-teman. Karena sudah kita rubah di sini. Nah, kalau saya ganti kedua, ya tetap Budi, teman-teman. Jadi Alex, teman-teman ya. Jadi Alex. Kenapa? Karena nilai yang saya rubah adalah indeks 2. Ya, yang diubah itu si Andre. Si Andre-nya nih yang berubah jadi Budi. Gitu ya. Nah, itu adalah list. Oke. Kalau teman-teman lihat list yang bentuknya seperti ini nih, itu artinya list dibacanya list of string, teman-teman ya. List of string. Artinya apa?
Artinya list ini hanya boleh menampung string, ya. Artinya itu, list ini hanya boleh menampung string. Kalau teman-teman lihat kode seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya nggak pakai itu menjadi list of dynamic sebenarnya. Artinya bisa diisi apa saja nih. Bisa diisi string, bisa diisi integer, bisa diisi boolean gitu ya. Tuh. Tapi kalau saya tulis list of string, dia hanya menerima inputan berupa string. Ya, nggak mau nih saya isi integer, nggak mau nih saya isi boolean. Gitu. Oke, kapan kita pakai list of type? Ya, kapan kita pakai list of type ya? Ketika kita ingin listnya itu hanya menampung variabel tertentu aja. Nah, kita bisa pakai list of type, silakan. Lalu ada lagi yang namanya map. Nah, bedanya sama list itu dia itu berbasis key and value, teman-teman. Ya, jadi cara penyimpanannya doang yang beda. Oke. Jadi sama-sama bisa menampung lebih dari satu nilai, cuman cara penyimpanannya beda. Ya. Yang ini berbasis key and value. Contohnya. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Ya, nih. Ini adalah map. Oke, map spasi namanya produk spasi sama dengan ya. Lalu dia pakai curly bracket ya, bukan square bracket. Ya, hati-hati teman-teman pakai curly bracket. Oke. Nah, yang disebut key adalah ini. ID, product name itu adalah key ya. Nah, yang disebut dengan value adalah nilai yang di kanannya. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil nilai ya dari sebuah map itu tidak seperti list ya yang menggunakan indeks, yaitu menggunakan yang namanya key ya. Jadi bukan ditulis angka di sini, teman-teman, tapi kita tulis key-nya. Key-nya misalnya ID. Kalau saya bikin kayak gini, yang muncul adalah satu ya. Kalau saya tulis product name, yang muncul adalah gudang garam filter. Gitu. Yang muncul adalah nilainya ya. Jadi cara mengambil nilai dari sebuah map adalah seperti ini. Kita sebutkan saja key-nya. Kalau pengen nambahin data baru, tinggal tambahin di sini. Jadi price 250. Tuh. Kalau kita print, jadinya kayak gini. Ya, 250. Oke. Nah, ini juga sering didefinisikan seperti ini, teman-teman. String dynamic atau string string. Kalau teman-teman lihat kode seperti ini nggak usah bingung. Ya, itu artinya adalah map ya. Map yang key-nya itu string ya, lalu value-nya adalah string. Oke. Jadi ini adalah sebuah map juga ya. Tapi key-nya itu dituliskan dengan dalam tipe data string, yang ini yang kiri ya. Dan value-nya harus ditulis dengan string. Makanya di sini kalau saya isi integer nggak mau, teman-teman, karena dia mintanya adalah string. Tuh, error, teman-teman. Gimana Bang kalau saya pengen bisa diisi string dan bisa diisi integer dan bisa diisi boolean gitu misalnya. Nah, ini kita ganti nih ya, bukan pakai string koma string tapi pakai string dynamic. Nah, kalau dynamic itu bisa diisi apa aja? Bisa diisi integer, bisa diisi boolean gitu ya. Bisa diisi double ya, kayak gitu. Oke. Cara ngerubah nilainya sama, sebutkan key-nya. Tadinya 2,5 saya ganti jadi 1.000. Dia akan berubah menjadi 1.000. Gitu. Ada satu lagi set, teman-teman ya. Set ini memang jarang di ini ya, jarang dideklarasikan, teman-teman. Tapi kalau pengen dideklarasikan biasanya seperti ini ya, pakai set string. Kita coba ya. Saya jujur jarang pakai juga sih si set ini. Ya, contohnya gini, set string uh, names.
Nah, nah, jadi set itu ya, dia itu sebuah tipe data yang bisa menampung lebih dari satu nilai juga, teman-teman. Ya, dia itu lebih mirip ke list sebenarnya ya, si set ini. Tapi penulisannya itu seperti map. Oke, bedanya apa? Kalau set ini nilainya itu nggak boleh sama, teman-teman. Dia itu harus unik. Oke, nah contohnya kayak gini. Denny, Andre, Taulani. Nah, Taulaninya ada dua nih. Tuh, ya. Kita akan mendapatkan warning. Gitu. Kenapa? Karena nggak bisa nih, teman-teman. Ada dua elemen yang sama di dalam set. Bedanya di situ, ya. Nah, bedanya di situ sih. Kalau set, teman-teman. Nah, saya jarang sih deklarasikan set seperti ini. Biasanya saya pakai set itu kayak gini, teman-teman. Nah, set itu bisa digunakan untuk kayak gini, teman-teman. Misalnya saya punya sebuah list ya. Ada Denny, Andre, Andre, dan Rian. Oke. Saya pengen list ini tuh jadi unik. Oke. Nah, supaya list ini jadi unik nilainya, ya, itu bisa saya convert ke set ya. Lalu saya balikan lagi menjadi list. Caranya gimana? Caranya kayak gini. To set to list. Nah, kenapa harus pakai tulis lagi di sini? Ya, karena gini. Jadi kalau nanti saya ingin tampung ke dalam list lagi ya, contohnya di sini. Nah, itu nggak bisa pakai set, teman-teman tuh. Dia error ya. Jadi harus saya convert lagi menjadi list. Caranya pakai itu. Teman-teman bisa manfaatkan set untuk membuat fitur seperti ini, teman-teman ya. Jadi punya sebuah list, lalu teman-teman pengen nilainya unik, ya bisa di-convert dulu ke set, baru dibalikkan lagi ke list. Gitu. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, ketika membuat variabel ya, teman-teman bisa menggunakan keyword final sama konstan, teman-teman. Oke, final sama konstan. Kita coba ya. Nah, jadi kalau saya bikin variabel ya, final name sama dengan Denny. Nah, itu misalnya saya bikin variabel string ya. Nah, itu bisa saya tambahkan keyword final di depannya. Oke. Artinya apa kalau saya kasih final? Artinya variabel ini nggak boleh diubah, teman-teman. Setelah saya assign nilainya. Ya, setelah saya kasih nilai. Nah, jadi kalau tadinya name-nya Denny, ini nggak bisa nih saya ganti jadi Andre. Nggak bisa saya ganti jadi Andre, teman-teman. Tuh, nggak bisa. Merah ya. Merah ya. Di mana-mana merah. Di sini merah, di sini merah ya. Di sini merah, di sini juga problem, teman-teman. Nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena saya mendeklarasikan si name ini sebagai sebuah final. Ya, artinya apa? Artinya saya mau si name ini nggak boleh diubah lagi nih nanti, teman-teman, ke depannya. Ya, makanya saya deklarasikan dia dengan final. Oke, kapan kita pakai final? Ya, kita pakai final kalau kita nggak mau ya. Pertama, kalau kita nggak mau variabelnya diubah-ubah, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan final. Ya, jadi kalau nanti teman-teman mau bikin sebuah variabel yang nggak boleh asal-asal diubah gitu ya, teman-teman nggak pengen itu diubah sama sekali, nah itu bisa menggunakan yang namanya final. Ya, caranya gampang, tinggal tambahin final. Ada lagi satu lagi namanya konstan, teman-teman. Oke, cons. Oke. Nah, ada final, ada konstan ya. Ini mirip, teman-teman ya. Ini mirip ya. Jadi sama-sama nggak bisa diubah, nggak bisa diubah lagi nilainya ya antara final sama konstan. Oke. Bedanya apa? Ya. Bedanya kalau pakai final ya, nilainya itu nggak pasti, teman-teman. Nilainya belum tentu sama kalau kita pakai final. Nah, tapi kalau pakai konstan itu nilainya pasti sama, teman-teman. Ya. Nilainya itu pasti sama ya. Jadi kalau saya bikin di situ nilainya true ya, nanti pun ketika dijalankan dia pasti true, teman-teman. Tidak mungkin berubah ya. Kenapa? Karena gini, final ya tidak wajib diisi nilai awalnya. Sedangkan konstan itu wajib.
diisi. Jadi nggak bisa teman-teman bikin sebuah variabel konstan, tapi kita tidak isi nilainya. Bisa teman-teman. Tapi kalau final bisa. Nah, final bisa tuh nggak error, ya. Tapi konstan nggak bisa. Nah, ini juga yang membedakan antara final sama konstan, teman-teman ya. Oke. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman nanti interview teknis itu ditanya tuh, bedanya apa sih konstan sama final gitu. Oh, sama-sama nggak bisa diubah nilainya gitu ya. Atau sering juga disebut mutable gitu ya. Nanti biasanya si yang apa interviewnya nanya lagi. Nah, bedanya apa gitu final sama konstan. Nah, bedanya itu ini teman-teman ya. Kalau final tidak wajib diisi nilai awalnya, tapi kalau konstan wajib diisi. Bedanya di situ. Oke. Tetap sama-sama nggak bisa diubah ya, meskipun tidak wajib diisi teman-teman. Karena nanti si final itu ya bisa diisi sekali teman-teman nilainya. Ya, tapi yang untuk kedua kalinya nggak bisa ya, gitu ya. Makanya itu nilainya belum tentu sama kalau teman-teman pakai final. Oke. Nah, tapi kalau konstan itu pasti sama ya, sesuai yang kita deklarasikan. Nilainya itu pasti sama dengan yang kita deklarasikan. Nah, kalau ini enggak, belum tentu sama nih kalau yang final. Ya, belum tentu sama teman-teman. Kenapa? Karena ya bisa aja nilainya diisi dengan nilai yang berbeda nih. Kalau kita menggunakan final, belum tentu sama ya. Tapi kalau konstan itu pasti, pasti sama. Kalau saya bikin true di sini, itu nggak mungkin tiba-tiba dia jadi false teman-teman. Ya, nggak mungkin. Dia itu udah pasti true nilainya. Seperti itu. Oke. Lalu masalah performa juga sih. Performanya itu memang lebih cepat ya. Lebih cepat sih konstan. Nah, performanya juga konstan itu lebih baik daripada final. Tapi gini teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman ketika bikin variabel semuanya dijadiin konstan. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Lebih ke ketika teman-teman mau ya nilainya itu nggak boleh diubah-ubah, ya teman-teman silakan ya gunakan konstan. Gitu. Tapi kalau nggak perlu itu ya nggak usah dikasih konstan atau final ya. Kayak gitu. Nah, ini perbedaan nih teman-teman bisa ya ini bisa teman-teman baca di sini. Oke. Terkait dengan ya inisialisasinya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau final itu tidak harus ada nilai awalnya, tapi kalau konstan itu harus sih teman-teman ya. Itu bisa teman-teman lihat di sini. Oke, saya scroll lagi ke bawah. Nah, lalu ada lagi yang namanya var sama dynamic, teman-teman. Ya, var sama dynamic. Ini mirip-mirip mirip-mirip ya, teman-teman. Jadi penting untuk tahu perbedaannya itu apa. Oke. Jadi di Dart itu kita bisa bikin variabel kayak gini. Var, oke. Var misalnya name sama dengan Andre, ya. Saya bikin umurnya misalnya 100. Nah, ini saya nggak tulis tipe datanya, teman. Tapi nggak error. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah variabel ya, dan tidak ingin menulis tipe datanya, itu bisa pakai var. Var name sama dengan Andre. Nah, kalau teman-teman bikin kayak gini ya, nanti tipe datanya akan mengikuti ya, mengikuti nilai. Ke data nilainya ya. Jadi name ini tipe datanya apa? Tipe datanya adalah string. Tuh, kalau saya cek ya di konsol, tuh, ya, tipe datanya adalah string ya, true benar. Sedangkan umur tipe datanya adalah integer. Nah, kenapa dia itu bisa integer? Padahal nggak saya tulis integer di sini. Nah, karena dia menggunakan yang namanya var. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah variabel yang isinya tipe datanya mengikuti nilainya, itu bisa menggunakan var. Oke, kayak gitu. Ada lagi namanya dynamic, teman-teman.
dynamic misalnya apa ya, harga ya, price 100 ya. Oke, salah nih. Nah, oke. Nah, jadi ada lagi namanya dynamic, teman-teman. Dynamic itu sama ya seperti var, oke. Nilainya itu mengikuti tipenya itu mengikuti tipe data dari nilainya, teman-teman. Ya, gitu. Bedanya apa? Bedanya gini. Bedanya gini. Dynamic ya, dynamic sama var ya. Saya gunakan V di sini ya. Ini maksudnya var, yang ini maksudnya dynamic ya, teman-teman ya. Nah, kalau var ya, itu tipe datanya setelah di-assign tidak bisa berubah, teman-teman ya. Nah, kalau dynamic itu bisa. Bedanya di situ. Tipe datanya setelah di-assign itu bisa berubah, teman-teman ya. Nih, ini name ini kan string, teman-teman ya. Ini nggak bisa nih tiba-tiba saya ganti jadi boolean misalnya. Nggak bisa, teman-teman. Error. Nah, tapi kalau dynamic ya, yang price ini, itu kan tadinya integer ya. Itu bisa saya ganti nih, menjadi string ya. Tuh, menjadi string, teman-teman. Tuh. Yang tadinya true ya jadi false nih. Nah, bedanya di situ ya antara var sama dynamic. Oke. Nah, itu penting juga untuk teman-teman tahu ya. Kadang-kadang yang interview itu nanya ya, bedanya apa sih var sama dynamic? Itu ya salah satunya itu ya. Jadi kalau var itu tipe datanya setelah di-assign tidak bisa berubah, tapi kalau dynamic ya setelah di-assign itu tetap bisa berubah nilainya, tipe datanya. Seperti itu. Oke. Nah, terakhir saya akan membahas tentang scope variabel, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah variabel ya, itu bisa dideklarasikan sebagai global scopes ya atau local scopes, teman-teman. Oke. Contohnya gini. Saya bikin name di sini. Kalau di sini ada function nih ceritanya. Nah, name ini ya itu nggak bisa saya akses di sini, teman-teman. Tuh, nggak bisa ya. Kenapa? Ya, karena dia itu scopes-nya cuma di sini doang ya. Nah, dia masuknya ke local scope sih. Oke. Artinya apa? Artinya variabel ini hanya bisa digunakan oleh, oke, oleh scope sini saja nih, ya. Cuma sekitar sini doang. Nah, kalau di sini bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya karena belum ada nih variabel name-nya ya. Belum dideklarasikan. Variabel name itu dideklarasikannya di sini. Tidak bisa kita akses di sini. Tapi kalau saya taruh luar, saya bikin jadi global scope ya. Nah, ini baru bisa, teman-teman. Ya, kalau saya taruh luar, itu bisa digunakan di metode manapun ya, function manapun. Bisa di sini gitu ya. Atau kalau nanti saya ada function lagi, itu pun bisa diakses. Gitu. Jadi hati-hati teman-temannya kalau bikin variabel, kalau ingin diakses di mana aja ya dibikin jadi global. Tapi kalau enggak, ya udah taruh di sini. Oke. Dan bahkan kalau global ini nanti bisa digunakan juga di file lain ya. Kayak gitu. Ya. Ini global, ini lokal, bisa juga kayak gini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah bermain-main dengan if ya, mungkin saya bikin contoh aja. Oke. Hmm, apa ya? Yang gini deh. Ya. Nah, bisa juga seperti ini, teman-teman. Ini masuknya ke lokal ya, teman-teman. Lokal sih. Ya. Jadi
teman-teman bikin variabel score. Nah, ini cuma bisa dipakai di sini doang nih, di dalam curly bracket ya. Nah, di sini doang bisa saya pakai. Nggak bisa saya taruh, saya print di sini teman-teman. Tuh, nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Karena ini di luar scope-nya. Jadi scope-nya cuma di sini doang. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika bikin variabel, kalau mau bisa diakses di sini berarti kita naruhnya jangan di dalam sini, tapi kita taruh di luar. Nah, kayak gini baru kita assign di sini. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk materi hari ini ya. Kita sudah mempelajari tentang basic pemrograman ya, variabel teman-teman. Mudah-mudahan clear ya. Ini sangat penting ya teman-teman untuk mempelajari basicnya ya. Sama kayak main bola lah. Kalau kalau teman-teman main bola kan nggak bagus ya teman-teman langsung masuk klub gitu. Langsung masuk klub langsung tanding ya. Nah bagusnya ya teman-teman pelajari basicnya dulu ya. Belajar passing, belajar tendang, ya, belajar ngopar dan sebagainya. Gitu ya. Kita sudah belajar value type ya. Kita juga sudah belajar reference type seperti list, map, dan set. Kita juga sudah belajar final dan konstan. Kita juga sudah mempelajari var dan dynamic ya teman-teman. Kita juga tadi sudah mempelajari hal-hal basic ya yang penting seperti cara menjalankan program Dart. Jangan lupa teman-teman. Lalu cara membuat project Dart juga ya. Cara bikin project Flutter. Nah ini jangan ketukar juga teman-teman ya karena ada juga tuh yang nge-DM saya, Bang kok saya bikin project Dart ini nggak bisa dijalankan di versi web, Android, dan iOS. Nah mungkin teman-teman salah membuat projectnya juga ya. Jadi bukan pakai Dartkit ya, tapi pakainya apa? Pakainya adalah Flutterkit. Nah jangan sampai ketukar teman-teman. Teman-teman cuma pakai Dartkit kalau teman-teman ingin membuat aplikasi konsol. Nah, tapi kalau teman-teman bikin aplikasi web, Android, iOS, nah, pakainya Flutterkit. Nah, ini juga buka terminalnya jangan lupa teman-teman ya. Klik terminal, masuk ke new terminal ya. Nah, itu juga nih sering sering ada yang panik ya. Ini terminalnya saya hilang nih, terminal saya hilang nih. Itu gak usah panik teman-teman. Tekan aja Ctrl Shift Backtick, dia akan muncul tuh. Nah, bisa juga di sini ya. Terminal, new terminal ya. Lalu jangan lupa install extension ngebutnya ya, karena kita akan menggunakan ekstensi ngebut teman-teman. Oke. Oke,